Hai semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini utamanya tentang what's next in your love life. Jadi apa yang akan terjadi pada kehidupan percintaan kalian selanjutnya. Aku akan bacakan tentang current energy kalian atau energi kalian saat ini. Lalu apa yang akan terjadi. Ada message dari Ubek juga nanti. Ada 3 pilihan di sini. Ada pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ada unique card, ada obsidian mahogany, dan ada juga yellow jasper. Di sini kalian bisa pilih dengan intuisi. Cuman kalian bisa juga pilih lebih dari satu jika kayak misal aku tertarik sama yang ini nih, tapi aku juga mikirin ini. Nah, itu biasanya ada pesan yang tersambung atau pesan yang memang diperuntukkan untuk kalian dari dua pilihan tersebut. Lalu kalau misalnya aku saranin pilih satu dulu, pilih dengan intuisi. Oke. Ini adalah general reading, jadi energinya bisa resonan bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Kalau yang namanya fun reading gini diperuntukkan untuk banyak orang, kalian harus bisa bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Jadi harus bisa memahami kalau ini itu kayak saran dari seorang teman. Jadi jangan jadikan ini adalah sebuah patokan hidup atau jadikan pembacaan ini sebagai pedoman hidup kalian. Oke, karena selalu yang punya kuasa itu yang di atas Tuhan. Oke? Aku akan mulai dari pilihan nomor 1. Kalau misal kalian butuh waktu lebih lama untuk memilih, kalian bisa pause videonya. Halo semuanya, untuk yang pilih nomor 1, kalau kalian dengar suara berisik di belakang, abaikan saja, fokus sama suara aku. Oke. Spirit guide, angel divine power, what light God, and goddesses, give information to see through people who pick the sound number 1, unique guide. Tell me about their current energy. Their current energy. Jadi ceritanya aku tuh udah buat ini tadi, tapi ternyata gak ke-save videonya. Current energi ya, the Knight of Cups. Kalian bisa dealing sama seseorang dengan energi Pisces, Scorpio, Cancer. Jatuh lagi. Ada King of Swords, current energi saat ini. Ada Justice. Aku penasaran di belakang Justice apaan? What's behind Justice? Oke. Kalau di sini aku ngelihatnya energi kamu saat ini, pertama ada yang suka sama kamu tapi kamu nggak tahu. Kedua, kamu dealing sama seseorang yang memang love to hate. Jadi ada cintanya, ada posesifnya, tapi juga ada terlalu membelenggu. Ada energi King of Swords. Kalian juga bisa dealing sama energi Gemini, Libra, Aquarius. Ada energi Justice. Kalian bisa dealing sama seseorang yang memang punya power di kehidupannya dia, but dia nggak ngeliatin itu. But kalau energi ada Justice ya, kalian lagi surfing sesuatu yang kalian tanam. Surfing tuh kamu lagi menerima sesuatu yang kalian lakukan kemarin. Bukan karma. Karma beda. Karma itu seperti takdir yang ditulis Tuhan. Kalau Justice lebih seperti tindakan ada konsekuensinya. Sekarang kamu lagi menjalani konsekuensinya. Gitu. Energi saat ini ada sebuah transformasi. Bisa secara status atau bisa secara lingkungan sosial. Dalam pemikiran juga ada sebuah transformasi. Di sini lumayan heavy ya. Banyak dari kalian yang masih dikabutkan. Walaupun ada The King of Swords di sini, cuman kalau sebelahnya Justice itu pasti ada tirai di belakangnya. Tirai itu menutupkan, tirai itu yang nutupin tentang sesuatu kebenaran. Jadi kalau aku ngelihatnya kalian masih ada di area abu-abu, masih belum tahu sebenarnya ada apa. Misalnya kamu dealing sama seseorang nih, kalian belum benar-benar tahu tentang orang itu, atau kalian masih dalam
keadaan yang kalian belum bisa mengerti atau bisa pahami ini akan seperti apa gitu. Aku bakalan lihat dari sini lagi, tell me what's next in their love life. What's next in their love life? Ada apologize, ada sama kok yang keluar. ada Three of Swords juga. Jadi ada sesuatu hal yang tidak sesuai ekspektasi. Kalian bisa dealing sama inter-party situation yang kalian nggak tahu. Di sini ada juga energi seseorang yang datang dan pergi. But kalau aku ngelihatnya apa yang akan terjadi, ada sebuah apologize sih. Ada sebuah permintaan maaf yang datangnya dari seseorang. Ada sebuah bantuan. Ada sebuah status baru. Ace of Pentacle tuh kayak nugrah, ada awal mula baru yang akan kamu mulai. Di sini ada sebuah pilihan. Buat ini yang kamu harus healing dulu dari sesuatu yang kemarin. Jadi kamu jangan menjalani sesuatu berdasarkan ketidaktahuan. Jadi kamu nggak tahu nih. Contoh, kamu mau nyemplung ke air tapi kamu nggak tahu airnya itu panas atau dingin. Gitu. Jadi kamu harus tahu dulu. Tahu sikon. Kalau di sini aku ngelihatnya lebih kayak kalau seseorang yang akan datang energi Leo ya, energi strength, ada orang yang punya ambisi, orang yang kuat, niatnya pure, it's like membangkitkan spirit, memberikan cahaya, memberikan kebahagiaan. Karena kalau sampingnya ada the strength, ada Ace of Pentacle, dia itu datang ke hidup kamu bagaikan hadiah. Ini loh buat kamu, hadiah buat kamu setelah apa yang kamu jalanin kemarin. Di sini ada transisi tapi pertamanya. Jadi pertama tentang percintaan kamu ada sebuah transisi. Transisinya adalah kayak challenge atau kayak ujian. Ada perubahan, tapi ini berdasarkan energi luar. Jadi challenge saya itu bukan dari dalam kita sendiri. Kadang kan ada yang konflik tuh di dalam jiwa sendiri. Aduh, otak sama hati tuh nggak sejalan. Tapi ini sebenarnya challenge-nya dari luar, dari orang lain yang akan datang. Nah, jadi harus bisa pintar-pintar menilai seseorang. Kadang ada orang yang dalam hidup kita tuh datang cuma karena dia butuh doang. Ada yang memang support. Nah, harus paham di situ agar kamu tidak mengulangi siklus yang sama. Jadi misalnya alam bawah sadar kamu tuh bilang gini, hati-hati agar tidak dimanfaatkan. Kamu harus bisa mikir, kok bisa ya aku ada pikiran itu ya, gitu. Jadi harus bisa pahami realita sama alam bawah sadar tuh harus diselaraskan. Lalu aku lihatnya karena ada Three of Swords, jadi ada entah dia sakit hati sama kamu atau kamu sakit hati sama dia, ini ada permintaan maaf yang akan terjadi. I want to compromise about the Three of Swords. Three of Swords ini, rasa galau ini datang untuk mendorong kamu lebih mengisolasi diri agar kamu mempunyai hati yang tenang, hati yang damai. Aku bakalan lihat dari inisial dulu. Ada A, Y, N, X, I, P, sama kah? A, Y, N, X, I, P, K. Jadi nama dia ada inisialnya di sini atau di nama dia ada huruf-huruf ini. Lalu aku minum dulu, haus. Oke, jadi aku ngelihatnya di sini juga ada hadiah untuk kamu jika kamu memilih jalan yang benar. Karena di sini ada sebuah pilihan. Kadang kita mau ini. Banyak nih yang kita mau. Terus dihadapkan sama sebuah pilihan. Kita harus tahu mana yang paling kita mau dalam hidup, mana yang bagi kita prioritas. Jadi pilihlah sesuai sama apa yang kamu butuhkan. Gitu. Oke?
Lalu di sini karena ada Seven of Cups, sebenarnya dalam percintaan kalian punya pilihan. Berarti karena em, pilihan yang datang itu dari awal kan aku juga bilang ada yang suka nih sama kamu datang ke dalam hidup kamu, memang sudah memendam perasaan sama kamu tapi kamu nggak tahu. Lalu ada yang memang mungkin ada hubungan sama kamu cuman ada sesuatu yang terjadi lah di sini. Nah ini sebenarnya pilihan buat kamu. Kalian bisa deal sama Sagittarius, sama Leo, sama Libra, another air sign Gemini juga. Jadi cek Sun Rising Venus dan Vedic Rising. Lalu, aku bakalan lihat dari tarot lain. Jadi apa yang akan terjadi outcome-nya? Tell me what will happen to the people who pick stone number 1, unique heart. There's a healing energy di sini. Ada pilihan. Pertama pilihan juga diikuti sama siklus ya. Jadi begini, sayang. Kamu menjalani sesuatu hal sebenarnya sudah kamu jalani sebelumnya. Jadi seperti sebuah siklus yang kamu ulangin lagi. Karena mungkin kamu dekat sama seseorang tiba-tiba pokoknya ada sesuatu yang terjadi bikin kamu galau, terus ada lagi yang ngedeketin kamu, terus dia bikin kamu galau lagi, ada lagi nih. Jadi kayak kebanyakan orang akhirnya kamu membuat siklus yang membingungkan diri kamu sendiri gitu. Jadi gini, kalau misalnya ada energi di sini lebih kayak heart chakra yang terlalu terbuka. Jadi gampang jatuh cinta. Jadi belajarlah untuk bisa mengontrol atau mengendalikan diri kamu dalam mengharapkan sesuatu dari orang lain. Contoh, kayak kenal sama seseorang jangan langsung mikir dia jadi pasangan, jadi suami atau segala macam. Ya udah kenal aja gitu, main aja dulu. Jadi kontrol bapernya. Lalu di sini aku tahu susah kontrol baper karena aku baperan, tapi harus coba untuk bisa mengontrol diri. Karena kalau misalnya terlalu aktif, jatuhnya kamu terobsesi sama sesuatu. Ini kayak sesuatu yang addictive. Jadi kayak energi siklus yang ulang-ulang lagi. Kayak kamu selalu minum teh manis nih, padahal udah tahu teh manis itu tidak baik untuk tenggorokanmu, tapi kamu terus-terusan minum karena bagi kamu itu nikmat tuh, kayak gitu energinya. Jadi harus tahu batasan diri dalam menyikapi sesuatu, dalam menerima sesuatu. Ini ada sebuah emotional healing yang harus diselesaikan dulu karena ada Three of Swords, Temperance, sama ada The Star. Ada sebuah energi dimana diri kamu tuh harus bisa memfokuskan sama dirimu sendiri dulu untuk bisa nyaman, tenang, damai, baru kamu mulai segala sesuatu dulu sama orang lain gitu. But aku ngelihatnya kebanyakan di sini memang bakalan dealing sama seseorang yang meminta maaf sama dirimu gitu. Seperti juga ada bantuan karena gini, kamu nanti bingung nanti kayak ada energi mungkin dari leluhur atau dari spirit guide atau dari angels yang kayak nge-push kamu untuk bisa nimbang. Nimbangnya pasti nanti akan berat sebelah. Yang tadinya misal beratnya sama nih 50-50, mungkin ada sesuatu hal yang dilakukan tiba-tiba timbangannya berat sebelah gitu. Begitu. Lalu ini bagus dari starnya. Di starnya itu kayak you have energi healing untuk dirimu sendiri. Jadi jangan memfokuskan, aduh aku harus menyembuhkan dia. Oh, aku harus membuat dirinya nyaman. Fokus dulu sama diri sendiri sebelum kamu fokusin ke orang lain. Aku lihatnya di sini ada harapan yang terwujud. Kalian juga bisa deal sama energi Aquarius, seseorang yang lumayan terkenal di lingkungan sosialnya dia. Ada energi seperti energi counselor, jadi banyak yang curhat sama dia. Orangnya beauty, jadi dalam segi fisik juga penampilannya good looking.
dia orang yang suka astrologi. Aku bakal lihat dari Ubek. Ada curtain. Ada butterfly, aku bilang ada sebuah transformasi, bisa dari seseorang yang kamu fokuskan saat ini, atau dari dirimu sendiri yang bertransformasi. Tapi kalau ada butterfly, ini lebih seperti sesuatu yang pure. Jadi ini perubahan yang kamu lakukan, tipis-tipis, jadi nggak benar-benar kelihatan brok jelas gitu. Jadi ini kayak text times juga. Super good looking. Jadi kalian bisa jadi seseorang yang memang secara fisik good looking atau menarik, atau kalian dealing sama seseorang yang dari penampilan fisiknya sangat menarik ya, gitu. Aku bakalan lihat message dari Oracle card. Message for the people who pick Unique card. Karena di sini ada emotional world, jadi jika kalian membalance atau menyeimbangkan emosional kalian, menyeimbangkan heart chakra kalian bakalan banyak dapat pesan dari mimpi. Karena di sini ada stress relief, saat kamu stresnya hilang, tidur kamu lebih nyenyak, dan di tidur itu kamu bakalan banyak dapat pesan. I need one. Spirit guide, angel power. Message for the people who pick. Banyak banget. Number 1. Banyak banget. Fall into my arms, surrender, holding the opposite extremes of life. Jadi mungkin kamu juga kurang bisa fleksibel kemarin-kemarin, harus bisa surrender atau bisa lebih fleksibel sama keadaan. Jadi kayak kayak air ditempatin di gelas, bentuknya jadi gelas. Air ditempatin di mangkok, bentuknya jadi mangkok, gitu. Dan fall into arms. Surrender, holding the opposite. Jadi yang kamu anggap tidak baik untuk kamu, atau kamu anggap ini energinya gak sesuai sama kamu, tapi bisa aja ngebantu dirimu, gitu. Ada forge, don't follow. Pave a new path, be the leader you wish you had. Ini ada sebuah transisi. Jadi jalanan kamu tuh yang tadinya di sebelah kiri, nanti akan berubah di sebelah kanan. Kamu bisa leading sendiri jalan kamu. Jadi kamu yang nentuin sendiri jalan kamu. But pave the new path itu caranya gini. Jika kamu bertemu sama siklus permasalahan yang itu-itu aja, berarti kamu harus bisa nemuin jalan sendiri untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Jadi melakukan sesuatu yang beda dari kamu lakukan kemarin. Then karmic relationship. Orion's energy, polarity, soul growth, and conflict. Jadi aku ngeliatnya kalau misalnya next itu masih ada karmic relationship. Kamu dealing sama karmic relationship, ini harus di healing dulu. Dan ini ada energinya polarity, soul growth, and conflict. Jadi kadang kamu ketemu sama orang yang memang tidak sesuai sama kamu, yang bisa bikin kamu heartbreak gini, sakit hati, itu bukan sebagai punishment atau hukuman untuk dirimu, tapi lebih seperti buat soul growth, pendewasaan diri. Jadi konflik yang datang ke dalam hidup kamu biasanya diperuntukkan untuk belajar. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau dibuatkan ini secara personal, karena ini buat kolektif, buat banyak orang, kalian bisa kontak aku di bawah. Aku akan cantumkan nomor WA aku di bawah. Lalu kalau misalnya kalian mau request, mau claiming energi positif, atau mau connect sama aku, kalian bisa komen di bawah. Okay, see you in the next reading. Bye! Halo semua untuk yang pilih Mahogany Obsidian ini. Jadi aku akan bacakan tentang energi kalian saat ini, apa yang akan terjadi nanti di kehidupan percintaan, message dari Oracle card, message dari Ubek, lalu nanti akan ada inisial juga. Oke? Mari kita lihat.
Spread God, angelic one power at light God, and research give information to central people who pick mahogany obsidian or the stone number 2. Tell me about their current energy. Their current energy. Ada sebuah perubahan. Nih kalau misalnya yang nonton ini mungkin kalian kemarin tadi sulit untuk memilih antara 1 atau 2. Cuman message-nya biasanya connect sih. The 5 of Pentacle. Dari Morse. Ada 5-5, artinya kamu ada di dalam keadaan changing, perubahan, transisi, transformasi dari kepompong jadi kupu-kupu. Dari yang kemarin menjadi yang baru. Lalu aku ngelihatnya ada sebuah challenge yang kalian hadapi atau rintangan yang kalian hadapi di sini. Lebih seperti kamu ngerasa dalam kayak ditinggal. Aduh, bacin. Ada apa ya namanya? Kalau dibilang kayak ada penyesalan juga ada di sini awalnya. Kayak sebuah hal yang kamu lakukan yang kamu pikir itu benar ternyata tidak. Nah, di sini karena ada si 5 of Pentacle juga, itu artinya kayak merasa ditinggalkan, merasa diasingkan di sini. Pokoknya ada sebuah kesedihan yang melandai yang kamu dari kesedihan ini, tapi nanti terganti karena di sini langsung ada di share sama di sun. Jadi sebentar sih fase sedihnya bentar, tapi nanti momen sekarang lebih ke happiness, kayak ada perasaan konten, perasaan ketenangan karena ada di share di sini. Ada sebuah ambisi untuk meraih hal yang lebih pasti dalam hidup. Ada hal positif juga. Jadi ada the sun, ada sebuah harapan kayak energi kehidupan ini atau alam semesta memberikan kamu casan, memberikan kamu energi boosting. Jadi lebih bergairah lagi menjalani hidup. Di sini energi kalian seperti itu. Kalian di sini bisa jalan sama energi Leo, energi Aries atau energi Cancer. But check Sun Rising, Venus dan Vedic Rising. Di sini juga ada energi innocence, purity. Jadi kalian menjalani hidup lebih santai lagi. Okay? What will happen to their love life? Sebentar. Straight cat angelic one power at like God and assess. What next in their love life? People pick mahogany obsidian. Oke, kalau misal apa yang akan terjadi selanjutnya sebenarnya aku ngeliat kalian dalam keadaan having fun ya. Maksudnya kalau sama teman-teman lebih seperti mencoba terbuka sama opportunity atau peluang-peluang, ada yang akan datang. Ini energi water sign, ada Pisces, Scorpio, Cancer, dan kalau dia itu lebih seperti orang yang memang agak bucin nih ke kamu. Cuman aku ngeliatnya di sini masih ada sesuatu yang kamu tahan. Kayak lebih seperti membandingkan sama yang kemarin sih aku ngeliatnya. Ada Ace of Pentacle lagi. Kalian memang kayak ada awal mula baru. Ini banyak banget yang dapat Ace of Pentacle ya. Oke. Pertama, kalau misalnya akan seperti apa di percintaan selanjutnya, kalian akan bertemu sama seseorang yang layaknya seperti teman. Support kamu, membuat kamu bahagia, membuat kamu tersenyum, membuat kamu tertawa, dan ini ada energi selebrasi kalau Three of Cups, but ada sampingnya Page of Cups, seperti gini loh.
Yang aku lihat ya, sebenarnya peluang di depan mata kamu tuh banyak loh, bukan hanya fokus ke satu orang. Kalau misal tahu soal percintaan, jadi memang ada di lingkungan pertemanan, namun juga ada di seseorang yang datang memang untuk memberikan cinta. Karena Page of Cups itu seseorang yang lumayan naif kalau soal percintaan. Naif tuh dalam arti pengetahuan dia soal cinta ya seperti sinetron, seperti yang novel-novel kayak gitu loh. Nah, aku ngelihatnya dirimu sendiri sebenarnya yang menahan itu. Menahannya karena Em, lebih kayak gini loh. Kamu mungkin membandingkan sama yang kemarin yang kamu punya. Jadi banyak trauma yang sebenarnya menghinggap saat kamu sendiri. Jadi saat kamu di luar tuh kamu biasa aja, cuman kalau lagi sendiri banyak trauma yang muncul. Nah, di sini ada two of wands. Kalian bisa dilihat sama seseorang via internet, via sosial media. Ini bisa jadi online dating juga. Namun di sini lebih seperti kalau Tovan lebih kayak peluang di depan mata kamu, tapi kamu pengennya sesuatu yang lebih luas lagi. Jadi kayak titik yang kamu lihat itu luas banget. Hmm, Lalu di sini ada Ace of Pentacle, awal mula baru. Secara fisik akan ada yang hadir dalam hidup kamu. Ace of Pentacle itu udah pasti sesuatu hal yang berbentuk material things atau fisik badan manusia atau memang secara status. Ini sesuatu hal yang seperti blessing atau anugerah, but I see di sini kayak memang sesuatu yang kamu butuhkan bahkan lebih. Lalu ada energi Queen of Wands. Kalau kalian adalah maskulin, kalian bakalan dealing sama energi fire, Aries lalu Sagittarius, seseorang yang sangat mandiri. Namun jika kalian adalah feminine, kalian ada di situasi di mana kalian bisa mandiri sebenarnya. Tidak terlalu bergantung sama orang lain untuk kebahagiaan percintaan. Di sini kalau ada Queen of Wands, kalian adalah seseorang yang memang punya perasaan hmm, banyak yang ingin kalian gapai, jadi ambisinya kuat banget gitu. Lalu aku lihat di sini kalian juga saran ya, control anger, kontrol kemarahan. Lalu ada sebuah forgiveness, ada yang minta maaf atau ada yang dimaafkan, ada kekuatan, scrying atau dream. Ini lebih seperti kamu akan mendapatkan ilham tentang sesuatu hal di area percintaan kamu berdasarkan mimpi karena kamu kayak meminta petunjuk di situ gitu. Aku bakalan lihat dari inisial dulu ya. Hmm. Ada E, ada G, ada D, ada E lagi, ada P, ada O, ada W, ada O lagi, sama ada F. Kalian bisa dilihat sama seseorang yang punya inisial di sini, atau huruf di namanya dia ada di sini. E, G, D, E, P, O, W, O, F. Oke. Kalau secara fisik, dia orang yang memang terlihat menampilkan kemewahan sih. Lebih seperti kayak lumayan apa yang dia pakai atau apa yang dia tampilkan ke publik lebih ke condongnya sesuatu yang mewah dibanding sederhana gitu. Lalu azan, kita pause dulu, oke? Okay? Overall kalau misal apa yang bakalan terjadi sih macam-macam ya, karena lebih banyak kalian lagi menikmati keadaan sosial kalian, jadi kayak pertemanan atau misalnya lagi suka banget buat koneksi sama banyak orang, bukan hanya satu orang sih aku ngeliatnya kalian berkoneksinya, karena kalau ada two of wands di sini lebih seperti uh, apa ya, kayak kamu merasa kayaknya aku bisa dapet yang lebih potensi aku lebih banyak gitu. Di sini juga aku ngelihatnya yang setia sama kamu ada, yang untuk secara raga atau secara kehadiran pun ada. Jadi aku ngelihatnya kalau secara percintaan, secara komitmen aku belum lihat ya di sini. Komitmen sama satu orang lebih seperti kamu open up buat banyak peluang.
karena tipenya lagi menikmati kehidupan, menikmati posisi kamu sekarang. Aku bakal lihat dari Ubek. Ada hug. Dan kebanyakan dari kalian itu affection, atau misalnya kan yang namanya cinta tuh ada banyak bahasa ya. Jadi aku ngeliatnya di sini kalau ada hug, kalian bisa kalian atau orang yang kalian hadapi nanti love language-nya itu lebih seperti kesentuhan. Jadi bakalan yang aku bilang secara raga pun akan ada orang yang hadir di dalam hidup kamu nanti secara badannya. Ada home. Eyes on you. Iya, di sini ada 2 orang sih yang maksudnya yang bisa aku lihat ya. 2 energi orang yang berbeda. Yang satu memang dari jauh banget. Yang aku bilang ada kemungkinan kalian dealing sama seseorang yang berdasarkan sosial media, kenalannya, atau misalnya kalian dating online. Pokoknya ada energi di mana kalian kenalan sama seseorang yang memang seperti dibilang intens banget enggak, tapi bisa menyenangkan dirimu. Cuman ada satu lagi yang memang di dalam lingkup sekitar kamu yang memang sudah terlalu fokus sama diri kamu. Jadi kalau ada home sama eyes on you, jadi di dalam lingkup kamu sekarang sudah ada seseorang yang memang memfokuskan dirinya ke kamu. Jadi agak seperti mengintai. Namun aku ngelihatnya juga let's see intentionnya tuh ngintai pasti beda-beda nih ya. Ada yang ngintai memang buat dijadikan pasangan pertama, ada juga yang ngintai karena memang pengen tahu aja, kepo gitu. Aku bakalan lihat dari tarot card lain buat konfirmasi. Tell me about their love life. Next. Kalau ada home and then 6 of cups, kalian sudah mengenal orang ini. Jadi memang orang ini ada untuk dirimu. Jadi kayak kamu lagi kesusahan, dia ada. Dari keadaan kamu makmur pun dia selalu memberikan kamu kenyamanan. Ada perbedaan umur di sini, ada gap secara kedewasaan juga. And then there's a 2 of wands. Tapi kamu masih tetap kayak entah nunggu seseorang atau masih kayak mencari peluang lain gitu. Jadi kalau misalnya aku ngeliat ke depannya percintaan kalian ada yang setia untuk dirimu, namun dirimu masih mencari hal lain. Apa yang kamu cari sih? Sebenarnya ada yang setia loh buat kamu. Ada yang, kalau saran nih dari aku, don't take things for granted. Jadi jangan lupa bersyukur sama apa yang kamu punya. Nikmati sekarang dan hargai orang-orang yang setia untuk dirimu. Ada new earth, it's happening, keep holding the vision. Okay. Ini banyak perubahan yang terjadi terutama di bidang spiritual di kehidupan kalian ya. Jadi tidak balance-nya berdasarkan bukan hanya ke lingkup sosial atau percintaan, tapi juga tidak balance di perjalanan atau ada spiritual awakening yang apa ya, harus bisa lebih kalian terima sih, karena banyak yang akan melakukan atau terjadinya perubahan. Kadang perubahan itu kan suka, aduh kok tiba-tiba jadi gini gitu, jadi bikin kaget. Nah itu gimana diri kamu untuk bisa tetap stabil saat perubahan ini terjadi. Jadi kadang ini kamu diketemukan sama seseorang tapi juga ada masa expire-nya ketemunya. Jadi ada ending atau ada perpisahan. Jika ada sesuatu perpisahan, percayalah kalau perpisahan itu terjadi karena memang takdirnya seperti itu, dan itu adalah pelajaran untuk dirimu. Gimana kamu harus tetap maju
melangkah ke depan, bukannya malah ke belakang. And then baby steps. Action, follow your intuition before it makes sense. Yang aku bilang, kalian banyak overthinking, banyak terjebak dalam sebuah keraguan yang datangnya dari traumatic masa lalu atau problem di masa lalu. Kalau baby step itu, it's okay kalau misalnya proses healing kamu lama. It's okay kalau misalnya proses moving on kamu lama. Jalannya pelan-pelan gak apa-apa. Tapi harus ada action, harus ada pergerakan. Jangan hanya dipikirin aja, aku harus move on. Kalau follow your intuition before it makes sense, jadi banyak hal yang akan datang ke dalam hidup kamu. Aduh, ini kok gak masuk akal. Banyak hal yang akan kamu ketahui yang agak tidak masuk akal, namun di sini kamu harus menggunakan intuisi kalian agar kalian tetap berdiri tegap, agar kalian bisa tetap stabil gitu. Oke? Aku kalau misalnya mau kasih recap di sini tentang apa yang akan datang ke kamu, sebenarnya banyak peluang karena di sini banyak bola dunia yang aku lihat. Jadi kalau bola dunia ada di tangan kamu, peluang kamu banyak dan kamu bisa melihat segala sesuatu lebih luas lagi. Jadi kamu bisa intinya bakalan lebih paham kalau soal percintaan. Namun kalau Two of Wands di sini seperti energi pause. Jadi yang aku bilang, tidak ada sebuah komitmen yang jelas sama seseorang, tidak ada sebuah komitmen yang pasti sama satu individu. Lebih seperti kamu menahan diri kamu untuk menggapai sesuatu yang lebih baik gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau membuat ini seperti membuat dikhususkan untuk dirimu, kalian bisa book personal reading. Aku akan cantumkan nomor WA aku di bawah. Kalian bisa kontak aku di WA. Dan kalau kalian mau claiming energi positif dan koneksi ke aku, biar energi kalian terus terbaca sama aku, kalian bisa komen di bawah. Oke, see you next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih Yellow Jasper, jadi aku akan melihat tentang energi kalian saat ini, lalu apa yang akan terjadi atau bagaimana kehidupan percintaan kalian selanjutnya. Akan ada pesan dari Ubek dan inisial, oke? Spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses, give me permission to see through people who pick the Yellow Jasper. Tell me about their current energy. Kalian ini adalah seseorang dengan energi Taurus, Libra, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Kalian bisa dealing sama orang dengan energi seperti itu. Kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Lalu aku lihat di sini energi kalian sebenarnya energi ketenangan, energi santai, energi pasif. Aku juga melihat kalian adalah orang-orang yang memang bisa dibilang bisa bikin boundaries atau bisa bikin batasan. Jadi kalau aku ngeliat energi The Empress, energi passiveness, energi abundance, jadi yang kalian dapatkan adalah dari pancaran energi atau aura kalian sendiri. Secara aura kalian baik kok, energinya banyak, energi happiness atau kebahagiaan. Di sini Page of Wands ada energi sebenarnya mendambakan sesuatu yang lebih. Lalu di sini ada Seven of Wands. Kalian kemarin merasa terpojokan tentang suatu hal, atau misalnya ada sebuah masalah yang akhirnya membuat kalian itu ngerasa, aduh, aku harus bikin batasan nih. Nah, energi kalian seperti itu. Jadi bikin boundaries atau bikin pagar. Tell me about what will happen to their love life. Ada komitmen. Ada the Aeropan. Oh la la. Ada Three of Wands. I just need one more. Ada the Wheel of Fortune. Ada the Hermit. Ada the Knight of Wands. And then the Star. Kalian bisa dealing sama seseorang yang famous nanti, seseorang yang punya influence atau influencer atau selebgram, atau seseorang yang punya
andil yang besar dalam lingkungan sosialnya dia. Dia adalah sosok orang yang memang dewasa, punya pemahaman soal agama atau soal spiritual yang baik. Dia punya em, keteguhan karena dia punya adat istiadat yang kokoh. Lalu dia adalah orang yang memang sebenarnya aku ngeliatnya kalau ada Three of Wands di sini dia punya tanggung jawab yang besar, namun dia juga tahu dia butuh seseorang pendamping. Jadi kayak dia sudah seperti apa ya, menggambarkan pendampingnya dia itu seperti apa. Aku dari tadi ngelihat sosok orang yang memang kalau dibilang sulit ya gini, kalau menjabarkan orang yang memang mengetahui tentang sesuatu hal yang kadang nggak orang lain tahu. Pokoknya energi dia seperti itu. Jadi dibilang kreatif iya, dibilang pintar iya, tapi dalam bentuk pengetahuannya itu kadang dia tahu di dalam bawah sadarnya dia gitu. Aku sambil ngecas ya. Jadi kalau misalnya ada suara nyung-nyung itu dari suara casan. Oke. Sebentar aku minum dulu. Lalu aku ngelihat orangnya juga orang yang penuh ambisi. Namun nanti dia ada di fase dimana dia ngalamin kayak ada Wheel of Fortune tiba-tiba berubah sifatnya dia. Yang tadinya penuh ambisi, penuh dengan gairah, tapi nanti dia akan di fase dimana dia tuh penuh dengan ketenangan, wibawa. Gini, kalau misalnya apa yang akan terjadi kalau ada harapan udah pasti tentang spiritual growth dari pihak kamu dan pihak dia. Kalau spiritual growth itu di pemahaman soal marriage atau soal koneksi hubungan antara dua manusia yang berdasarkan komitmen itu bakal lebih dewasa lagi. Jadi kalau ada jawaban itu bisa juga tentang marriage, membangun keluarga, pernikahan, atau segala sesuatu yang disatukan oleh adat istiadat di sini. Tapi kalau misalnya ada The Wheel of Fortune, itu pasti ngomongin divine timing. Jadi kamu gak bakalan pernah tahu ini kapan terjadinya. Nah, aku ngelihatnya juga ada sesuatu siklus yang harus kamu selesaikan dulu, baru ini akan dimulai. Jadi ada sesuatu yang ending karena di sini ada kamu membatasi diri, baru nanti ada siklus yang dimulai. Aku ngelihat dari kalian juga kebanyakan mengisolasi diri, entah dia atau kamu, pokoknya ini vice versa. Ada energi mengisolasi diri dari lingkungan sekitar. Aku nggak ngelihat energi banyak orang, jadi di sini kalian menghubungkan atau mengkoneksikan diri kalian sama sesosok orang yang memang hubungannya dua aja gitu. Jadi semakin banyak energi kalian exchange energi atau pertukaran energi untuk satu orang ke orang lain aja, dua gitu. Semoga kalau kalian paham ya. Jadi kalau misalnya kalian semakin fokus sama diri kalian sendiri, semakin kalian bisa memancarkan seperti sinyal agar pasangan sejati kalian itu menghampiri. Saat ada energi pasangan sejati kalian yang menghampiri, sinyalnya bakalan semakin besar, koneksinya bakal semakin besar jika kalian tidak terpengaruhi sama orang-orang lain gitu. Aku melihatnya kalau ada The Star, kalian juga bisa dealing sama energi Aquarius, energi Virgo, energi Pisces, Taurus, Libra, dan energinya Sagittarius, Cancer. Cek Sun Rising, Venus, dan Vedic Rising. Lalu di sini ada The Star, energi healing. Jadi banyak energi healing, banyak energi kedamaian yang kamu dapatkan nanti. Seperti ini kayak miracle sih aku ngeliatnya. Entah ini kamu traveling to somewhere atau kamu berpergian ke suatu tempat atau orang itu yang berpergian ke tempat kamu. Jadi karena ada Eight of Wands, ada si Page of Wands yang punya kuda di sini, jadi ada sebuah travel. Ini kayak
ada energi positif yang tiba-tiba datang, yang tadinya kalian lagi stabil nih, tiba-tiba ada energi positif tuh langsung cung, dan tiba-tiba langsung terkoneksi sama seseorang gitu. Ada sebuah confidence, jadi bakalan lebih, aku ngeliatnya kalian bakalan lebih apa ya, lebih bisa menarik, bahkan banyak orang yang tertarik sama kalian secara fisik gitu loh, karena iya, ada attraction, confidence, semakin percaya diri semakin kamu bisa menarik banyak energi positif. Lalu aku ngelihatnya di sini lebih seperti ada harapan yang akan terwujud di percintaan kalian selanjutnya. Namun kalau ada the Hermit sama the Star, ini kalau bisa cerita ya, aku nggak tahu ini bisa dibilang obsesi atau mendambakan ya. Lebih seperti jika kalian adalah sosok orang yang bisa menginfluence banyak orang, atau misalnya dalam segi sosial kalian lumayan terkenal, ada satu orang yang memang sangat terfokus sama kalian sampai seperti kalian itu kiblatnya. Jadi kayak misalnya kamu kemana, matanya dia ngikut. Kamu ngapain, dia tahu, kayak gitu. Jadi terlalu terfokus. Basicnya nggak obsesi, karena bukan the devil di sini, karena ini the hermit. Ada kedewasaan tapi juga ada obsesi, ada ingin memiliki yang kuat, rasanya memiliki yang kuat, lebih seperti bagi dia kamu itu menuntun dia. Dan ini bersifat sebaliknya juga, vice versa. Jika kamu menginginkan seseorang yang memang dalam lingkungan sekitarnya dia lumayan famous dan terkenal, ada kecondongan seperti itu gitu. Aku bakalan lihat dari back dulu ya. Ada jodoh. Jadi yang aku bilang, semakin kalian fokus sama diri kalian sendiri, semakin kalian bisa memancarkan sinyal agar sosok orang yang memang diperuntukkan untuk kalian hadir gitu. Deket kok spill the tea. Nanti spill the tea tuh artinya aku kayak mesti lihat dari back lagi dan dari tarot lagi, tapi sebentar ya. Ada direct, ini tuh iya, jadi fase ini kayak memang diperuntukkan untuk kamu lebih bisa fokus sama tujuan hidup, kayak sesuatu yang lebih penting. Harapan yang akan terwujud. Let's see, spiritualnya itu apa? Ada magician. Oke, di sini kalian bisa deal sama energi Gemini atau Virgo, seseorang yang suka dengan art, suka dengan seni. Dia juga orang yang penuh dengan inovasi, pintar, mengerti soal astrologi, astronomi, atau bahkan dia mengerti soal tarot. Dia itu juga bisa menjadi sosok orang yang punya skill yang banyak. Dia bisa nulis, bisa ngomong, bisa, jadi bisa apa aja. Kamu bakalan ketemu sama orang yang kayak ngeboosting tuh, kayak memberikan tambahan energi agar kalian bisa lebih memahami soal spiritual gitu. Passionnya besar banget. Dia pinter buat manifestasi, dia juga punya skill yang banyak, jadi bukan hanya satu hal yang dia kerjakan, makanya aku bilang dia tanggung jawabnya banyak. Seperti pekerjaan yang dia lakukan pun banyak, bukan hanya satu hal aja. Dia adalah sosok orang yang kalau bisa dibilang pinter ngomong, pintar, jadi a little bit manipulatif di sini. Punya banyak resource, jadi kayak misalnya kamu bingung nih, aduh aku pengen usaha ini tapi nggak tahu awal mulanya di mana, dia bakalan tahu tuh, dia bakalan bisa ngasih tahu. Jadi jika kamu dalam kebingungan, dia bisa ngasih penjelasan. Aku bakal lihat dari inisial dulu ya. But ini kalau about religious belief agak beda nih sama kamu. Ada F,
Ada, is it V? Ya, anggap aja ini V ya. Ada C, ada O, ada N, ada R, ada T. I just need ya. Ada F, ada X, ada M, ada K, sama ada B. F, V, C, O, N, R, T, F, X, M, K, B. Jadi di inisial mereka ada di huruf ini, atau huruf-huruf ini ada di nama mereka. Oke, aku bakalan move ke kalau kalian beli Yellow Jasper. Kalau Yellow Jasper itu kan ngomongin soal confidence. Jadi aku ngelihatnya kalian balance sih. Ada satu orang yang suka menutup diri, ada satu orang yang extrovert. Jadi ada introvert, ada extrovert di hubungan ini. Lalu kalau misalnya ini tentang confidence, jadi kalian dealing sama seseorang yang penuh dengan percaya diri, social life-nya bagus, kehidupan sosialnya bagus, dia punya positive attitude dalam memahami sebuah permasalahan. Jadi kayak dia diperhadapin sama satu masalah nih, tapi dia nggak memikirkan sebagai masalah. Jadi positif pemikirannya, positif. Aku bakalan lihat dari tarot deck lain untuk konfirmasi. Tell me more about their love life. What will happen to their love life next? Ada the Temperance, ada the Three of Pentacle. Kerja. Jadi fokus sama kerjaan kamu sekarang, fokus sama apa yang kamu lakukan sekarang. Karena ini perjalanan kayak cinta kamu ada berhubungan sama apa yang kamu lakukan juga dalam segi professional life. Di sini kalau misalnya the Three of Pentacle, mungkin aja kamu bisa membangun sebuah hubungan bisnis bersama atau satu project bersama. Kayak menggabungkan banyak elemen kamu dan elemen dia digabungkan, dan akhirnya kayak menciptakan sesuatu yang lebih indah lagi. Kalau di sini aku ngelihatnya kalau ada the Temperance, kalian bisa dulu juga sama Sagittarius. But kalau Temperance itu tentang flow of life. Jadi ya jalanin yang sekarang aja, jalanin yang apa yang harus kamu lakukan, memperindah apa yang kamu lakukan, kayak diasah lagi dirimu, entah itu kebiasaan kamu, entah itu skill kamu asah lagi. Lalu kalau misalnya ada Temperance juga ngomongin soal emotional world yang harus bisa kamu balance, harus bisa kamu tenangin, harus bisa kamu kontrol. Ambillah, kalau misal kamu di persimpangan jalan nih, ambillah sebuah jalan tengah. Jadi kalau saran di sini, cari dari segala sesuatu, cari jalan tengahnya. Lalu aku ngelihatnya di sini juga ada, jangan lupa banyak meditasi karena karena di sini energinya adalah kamu energinya pasif, fokus sama diri sendiri, kayak memperbaiki tuh, yang memperbaiki bukan hanya fisik ya, tapi juga mental clarity, yang tadi aku bilang, emosional, kepala, hati, jiwa, raga, semuanya bersih, balance gitu. Aku bakalan lihat dari sini. Message for people pick Yellow Jasper. Ada Messenger, serious energy bringing harmony and balance. Jadi harus bisa balance. Nanti ada Messenger, artinya ada sebuah pesan, bisa dari orang lain, bisa dari kamu tahu sendiri. Itu about your love life ya. Jadi Messengernya atau pesannya itu bakalan tentang percintaanmu, percintaan dirimu. Kamu gak bakalan pernah tahu itu dapat message-nya dari siapa. Banyak banget. Okay, thank you.
Lost land, soul memories give you've done this before. Jadi kamu kayak nanti akan aku gak bakalan bohong, nanti akan ada sebuah tantangan yang pernah terjadi kemarin. Karena ini kamu harus bisa belajar, jadi kamu harus bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Kayak di sini ada soul memory give you've done this before. Jadi kalau soul memories itu ngomongin sesuatu hal yang sudah kamu lakukan sebelumnya, nanti akan ada lagi. Dan ini kayak ada soul memories and give. Let's see. Aku need confirmation dong. You've done this before. Gak, kamu kuat kok. Kamu kayak udah tahu bakalan ngapain. Kalau di sini aku ngeliat yang pilih nomor 3 kayak keadaannya baik ya, maksudnya aku nggak ngeliat energi gelap di sini. Jadi kalau dibilang healing udah healing. Baby step, action and follow your intuition before it makes sense. Jadi walaupun kamu harus pasif di sini, tapi kamu harus juga ngelakuin sesuatu hal. Sesuatu hal tuh bukan dalam arti harus mencari seseorang getol-getol. Jangan datang dengan energi obsesi. Baby step itu pelan-pelan, follow intuisi, ikutin intuisi kalian. Banyak hal yang akan terjadi, mirip pesannya kayak nomor 2, banyak hal yang akan terjadi agak tidak make sense atau tidak masuk ke logika. Ini waktu digunakan intuisi. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kalian ini adalah pengen membuat ini secara personal, aku akan cantumkan nomor WA aku di bawah. Kalian bisa kontak WA aku. Lalu kalau misalnya kalian mau request atau kalian mau claiming energi positif atau kalian mau terkoneksi sama aku biar energi kalian terus terbaca, kalian bisa komen di bawah. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye.